Battle Teens, Kelapa Gading, how are you today? Hari ini aku ingin ajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Karena aku percaya hari ini Tuhan hadir untuk setiap kita, amin. Dan di dalam pujian-pujian umatnya Tuhan bertahta. Hari ini apakah setiap kita mau Tuhan bertahta dan menjadi raja di dalam kehidupan kita? Tuhan Allah yang baik, yang siap untuk mengokohkan kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang dan berikan pujian yang terbaik buat Dia. Happy praise and worship to all of us today. Come on, let's sing our best hallelujah today. Let's praise Him good. Come on, sing with your faith. We sing, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, let's sing again. We raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Amen. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me, and I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. You're good, Lord. Come on, we want to sing it a little louder. Sing 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 a little louder. Oh, sing a little louder. Come on. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder.
sama-sama percaya bahwa kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itulah yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bernyanyi dengan sekuat tenaga, iblis dikalahkan. Ketika kita bernyanyi dengan sekuat tenaga, iman kita dibangkitkan. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita nyanyikan haleluya dengan sekuat tenaga kita. Biar ini menjadi satu pujian, menjadi satu persembahan yang harum buat Tuhan kita. Yeay! Oh, come on, praise the Lord. Shout of joy to Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Can we come to Jesus right now and say thank you for His love? Thank you for For I spoke a word, you were singing over me. You have been so good.
mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, light you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Only your overwhelming, never-ending, reckless love of God only chases me down, fights till I found me tonight. And I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Only overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you for your love, Jesus. Thank you for your love. Shalom guys, jemaat dari Battle Teens Kelapa Gading. Perkenalkan, nama saya adalah Jeremy Jason dan saya adalah Next Gen Pastor di NDC Ministry. Dan I just wanna say thank you kepada Brother Lonato Hedianto sebagai youth pastor kalian ya kalau nggak salah ya, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya di mana saya bisa sharing firman Tuhan sedikit dari isi hati Tuhan yang saya berharap nanti boleh mengubahkan hidup kita semua. Tapi sebelum kita dengerin firman, mari kita doa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, we thank you untuk opportunity ini di mana kami barusan boleh praise and worship you dan sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Aku berharap Tuhan Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pimpin hati dan pikiran kami supaya yang boleh kami dengar hari ini boleh mengubahkan hidup kami semua dan boleh mengubahkan cara pandang kami sehingga hidup kami boleh berubah Bapa. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya, karena kalau belum kenal maka belum sayang, tak kenal maka tak sayang. Karena itu nama saya Jeremy Jason Abdi Saputra. Saya adalah Next Gen Pastor, tadi saya udah jelasin, dan saya berumur 26 tahun. Dan kalau you guys lihat di belakang, I am a big fan ya, pencinta anime banget. Saya suka makan, saya suka banget makan. Saya percaya juga banyak di sini yang nonton suka makan juga pasti kan. Makanan street food, semua jenis makanan. Oh, gendut bareng deh. Apalagi pandemi ini, makan terus, hajar terus. Diet susah banget lagi. Lalu saya juga sudah punya pacar. Dan you know, kesibukan saya akhir-akhir ini adalah memimpin kids, NDC Youth, dan parenting di NDC. Dan I just want to say thank you sekali lagi. It is a great honor, it is a great privilege for me to be able to speak untuk Bethel Teens Kelapa Gading. Dan saudara, yang saya ingin sampaikan hari ini, firman Tuhan hari ini itu berjudul Led by the Spirit. Ya, Led by the Spirit atau enggak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya percaya saudara, kalau kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berbeda sama yang enggak. Apalagi sekarang kita berada di dunia yang serba cepat. Kalau saudara main TikTok, saya juga baru main TikTok nih. Setiap hari pasti ada sesuatu yang baru. Either ada challenge baru, either ada banyak hal baru, ada banyak banget challenge tentang pacaran, challenge sama pet kita. Aduh, ada banyak banget, kadang-kadang susah untuk kita cope gitu ya. Lalu apalagi kalau misalkan I don't know di youth kalian, di youth ini di Bethel Teens terjadi atau enggak, cuman di youthnya aku itu bahkan udah juga
belajar investasi, tau nggak? Anak-anak SMA yang aku pimpin itu belajar investasi dan geraknya cepet banget selama pandemi ini. Ada yang nyari usaha untuk bikin boba, bikin kopi, bikin PO gitu ya. Bahkan ada yang investasi saham, investasi kripto, dan semuanya bergulir sangat cepat. Dan kalau kita nggak bisa cope, kadang-kadang kita merasa left out, kita kadang-kadang FOMO. Dan di dunia yang sangat laut ini, di dunia yang sangat cepat ini, di dunia yang sangat berisik ini, kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus, ya. Saya percaya banget ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan mengubah semuanya. Itu akan mengubah cara pandang kita. Itu akan mengubah gaya hidup kita. Dan hari ini, saya ingin mendorong kita semua supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan I just want to pray to you supaya Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Karena ada 3 hal yang sangat penting yang aku mau share hari ini. 3 hal penting apa yang terjadi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Apa yang terjadi ketika hidup kita, our life, gaya hidup kita, kedisiplinan kita, semua dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang akan terjadi. Are you guys ready? Mari kita dengar poin-poinnya. Poin yang pertama adalah ketika kita led by the Spirit, ya, Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita. Ya, jadi poin pertama adalah Roh Kudus menuntun langkah hidup kita. Dan ini aku baca ya dari Yesaya 63 ayat 13 sampai 14. Aku bacakan pada kalian semua. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan bawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Coba kita baca lagi. Yang menuntun mereka, ya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya. Lalu apa lagi? Mereka tidak pernah sandung seperti ternak. Dan Roh Tuhan membawa mereka. Yang membawa mereka siapa? Roh Tuhan. Atau Roh Kudus. Di sini bahkan di perjanjian lama pun, ya saya ke perjanjian lama kan, Roh Kudus udah memimpin mereka. Dan mungkin saudara bertanya, apa yang dimaksud dengan dituntun? Gimana cara kita tahu kalau kita dituntun oleh Roh Kudus kok? Nah, ada beberapa tolak ukur yang aku akan share kepada kalian. Yang mungkin yang pertama adalah dorongan hati kita. Kadang-kadang Roh Kudus bisa menuntun kita lewat dorongan hati kita yang kuat. Gitu. Atau enggak, yang lebih baik lagi, kalau Roh Kudus itu bisa mengubahkan pikiran kita, bisa kasih tuntunan kepada kita itu lewat ayat Alkitab, lewat firman Tuhan. Tetapi apa yang sering kita lakukan, kita jarang baca firman Tuhan. Bener gak sih? It's okay, you know what? Bro Herdi, bro, I'm having the same trouble, I'm having the same problem as you. Kalau misalkan banyak anak-anak kita tuh malas baca Alkitab, ya bener gak sih? Ya. Tapi yang aku mau share hari ini adalah kita harus mendorong diri kita untuk membaca Alkitab. Karena apa? Di dalam Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus itu inspire the word of God sehingga dia bisa menuntun langkah kita. Aku membaca ini guys. Aku membacain dari The Layman's Bible Dictionary ya. The Layman's Bible Dictionary dikatakan seperti ini. Another function of the Holy Spirit is to inspire the scripture. Thus, providing guidance and direction to believers. Ya, dikatakan Layman Bible Dictionary, kalau ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus menginspirasi, ya, menginspirasi firman Tuhan sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari situ yang akan mengubahkan cara hidup kita. Ya, dikatakan providing guidance and directions to the believers. Dan guys, this is really important. Ini sangat penting untuk kita semua pahamin. Kenapa? Karena banyak anak muda salah pilih jalan. Selama pandemi ini, banyak anak muda salah pilih jalan, salah pilih teman, salah bikin keputusan dalam hidup. Apalagi aku bilang tadi kan, the world is getting crazy, getting evil, makin cepet, makin berisik, makin loud. Kita butuh tuntunan dari Roh Kudus. Dan banyak anak muda, aku lihat ya, banyak membuat pilihan yang salah. Banyak membuat langkah-langkah yang tidak tepat. Dan mungkin kalian anggap ini adalah hal yang sepele. Cuman
trust me guys, I am 26 years old. Dan at one point of your life, akan ada satu titik dalam hidup kalian nanti, di mana kalian harus membuat keputusan. Bahkan keputusan kalian masih SMA, SMP ini juga kadang-kadang banyak yang penting, yang akan menentukan masa depan kalian. Karena itu, aku mau dorong kita semua untuk mendekatkan diri kepada Roh Kudus, rajin berdoa, tapi yang hari ini penting gak kalah penting adalah Roh Kudus itu menuntun langkah hidup kita lewat firman Tuhan. Karena itu jangan jemu-jemu, bro youth pastor, Lonato, jangan jemu-jemu untuk ajak your cell groups atau orang-orang yang kalian pimpin untuk baca firman Tuhan, dekat diri sama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus karena ayat Alkitab, firman Tuhan itu akan menuntun langkah kita. Aku berdoa supaya kita semua nggak salah langkah dalam mengambil keputusan, tetapi biar langkah yang kita ambil adalah langkah yang tepat, langkah yang seturut dengan firman Tuhan, dan selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Oke guys, itu poin yang pertama. Kalau ketika kita led by the Spirit, Roh Kudus itu menuntun langkah hidup kita. Nah, poin yang kedua nih sekarang nih. Ketika kita led by the Spirit, apa yang terjadi? Roh Kudus memberikan kita keahlian. Maksudnya gimana? Kita baca ayat firman Tuhan dulu. Di Keluaran 31 ayat 2 sampai 3 ya. Kita bisa baca bareng-bareng. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. You guys bisa garis bawahin ketika Tuhan menunjuk orang, ya. Tuhan di sini nunjuk Bezalel. Ketika Tuhan nunjuk orang, nunjuk Bezalel, ketika Tuhan nunjuk kita, Tuhan pasti akan memberikan kita keahlian, kemampuan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, Tuhan pasti memampukan. Dikatakan, dan telah kupenuhi dia, Bezalel, dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Sekarang katakan bersama-sama nama kalian. Roh Kudus memimpin hatiku, sudah memenuhi hatiku dengan Roh Kudus, dan ada keahlian, ada pengertian dan pengetahuan dalam diri kita semua. Dan saya percaya guys, di dalam diri kita semua ada potensi. Ada amin? Dan potensi yang dibarengi dengan Roh Kudus dan potensi yang tidak dibarengi dengan Roh Kudus itu berbeda. Yang dibarengi dengan Roh Kudus, saya percaya potensi kita akan berkali-kali lipat guys. Karena tadi dibilang tadi, ketika kita dipenuhi dengan Roh Allah, kita dipenuhi dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Saya mau sharing cerita pribadi. I'm 26, tetapi ketika saya umur 22, saya dipilih untuk menjadi youth leader. Dan di umur 22 itu, ketika saya dipilih, saya ditunjuk jadi pemimpin NDC Youth, aku merasa nggak percaya diri guys. Kalian pernah nggak sih ngerasa gitu ketika kalian ditunjuk untuk melakukan sesuatu, kalian nggak percaya diri? Walaupun mungkin sesuatu itu adalah our specialty, ada kita punya gift di situ. Ketika aku dipilih jadi NDC Youth Director, NDC Youth Leader, aku rada-rada gimana ya, rada-rada takut, rada-rada nggak pede sama diri kita. Dan banyak orang yang aku pimpin saat itu umurnya tuh jauh lebih tinggi dibanding aku. Can you guys imagine, I was 22, aku umur 22, dan yang aku pimpin itu umurnya tuh ada yang bahkan udah hampir 40 tahun. Can you guys imagine? Mana ada orang umur 38, 39 mau dengerin anak bocah kayak gue, kayak saya, ngontrol, membuat strategi. Dan I was scared. Dan mungkin you guys juga pernah mengalami hal semacam itu. Tetapi guys, percaya sama saya, ketika kita deket sama Roh Kudus, dia memberikan kita kekuatan loh guys. Dia memberikan kita keahlian, ya. Dia menuntun hidup saya sehingga sampai saat ini saya umur 26, saya masih banyak memimpin orang-orang yang usianya jauh lebih tua dibanding saya. Dan seperti Keluaran 31 ayat 2 sampai 3 tadi bilang, ketika Tuhan menunjuk saudara, dia menunjuk Bezalel, dia menunjuk saya, pasti Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semua. Mungkin terkadang kita merasa kita nggak mampu, which is very natural, very human. Apalagi banyak di sini anak umur 12 sampai 18
I would like to encourage all of us. Aku mau dorong kita semua untuk jangan takut. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita mampu menghadapi semuanya. Dan potensi dalam diri kita ketika dibarengi dengan Roh Kudus, itu akan powerful banget. Karena itu, ini poin yang kedua. When we are led by the Spirit, Roh Kudus memberikan keahlian kepada kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Pekerjaannya apa? Mungkin tugas sekolah, atau mungkin tugas yang dikasih orang tua, mungkin tugas yang dikasih sama bro Herdi tadi, youth pastor kalian, I don't know. Tapi jangan pernah merasa kalian minder, jangan pernah merasa kalian nggak bisa. Percaya potensi dalam diri kalian dan percaya juga Roh Kudus akan di samping kalian memberikan keahlian, memberikan pengertian dan pengetahuan tadi ya. Poin yang kedua itu. Dan poin ketiga, ini adalah poin yang terakhir, poin yang aku mau share kepada kalian, itu adalah when we are led by the Spirit, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ada amin? Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan ini dicatat dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Aku bacakan ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Guys, when we are led by the Spirit, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Dan I don't know apa yang sedang kalian alami saat ini. I don't know juga apa yang terjadi dalam youth kalian. Tapi what's going on in my youth adalah banyak anak-anak yang bahkan udah gak bisa terusin sekolahnya, harus DO dari kuliah karena orang tuanya di PHK dan lain sebagainya. And it is really saddening. Sangat sedih banget gitu. Dan I don't know what's going on in your life. Mungkin kalian ada problem sama family kalian. Kalian ada problem yang kalian bingung, kok Tuhan kasih aku cobaan yang begitu berat gitu ya. I want to tell you guys something. Kalau Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Dan aku mau kita garis bawahi dua kata di ayat yang baru kita baca. Aku ingin kita fokus ke kata yang namanya membantu. Ya, membantu dalam bahasa Yunani itu namanya sinanti lambanetai. Ya, sinanti lambanetai. Ini adalah bahasa Yunani dan di sini definisinya ini adalah menggambarkan seseorang membantu orang lain membawa beban berat, dan ini dicatat dalam Bible Knowledge Commentary. Itu adalah yang pertama, kalian garis bawahi dulu, membantu. Dan kata yang kedua adalah kelemahan. Dalam bahasa Yunani kata kelemahan ini artinya hastenia. Hastenia yang definisinya adalah tidak berdaya secara fisik dan emosional. Mungkin kalian udah membawa beban berat tadi ya. Kalian lemah fisik, mentally, hastenia tadi, capek. Bahkan ketika kalian berdoa aja tuh udah gak bisa. Kalian pernah gak sih berdoa aja tuh gak bisa? Ketika kalian datang sama Tuhan, yang keluar cuma air mata. Pernah gak sih kalian di posisi itu? I've been there. Dan ketika kita di posisi itu, kita gak bisa berkata-kata. Bahkan kita cuma bisa nangis doang. Dikatakan apa tadi? Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Roh Kudus yang di dalam diri kita, yang membantu kita tadi menuntun langkah kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang sama itu memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita gak kuat guys, dia sinantil lambenetai tadi. Dia membantu kita. Dia membawa beban beratnya kita. Dan dia membantu kita berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata yang gak terucapkan. Jadi ketika kalian gak bisa ngomong apa-apa, masalah begitu berat, kalian nangis dan kalian berkata, oh Tuhan mah gak dengar doa saya cuma nangis doang. Roh Kudus di dalam kalian itu sedang berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Ya. Dan Roh Kudus yang di dalam kita
doanya gimana, kadang-kadang bahkan dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, lebih dari yang kita tahu apa yang kita butuhkan. Ya, karena dikatakan dengan jelas tadi, dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah beruntuk orang-orang kudus. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apa yang kita butuhkan, yang paling kita butuhkan. Ya, tapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus yang di dalam diri kita, yang kita nggak bisa, yang kita doa, kita nggak bisa ngomong sama Tuhan, kita nangis doang. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu doa sama Tuhan, memberikan apa yang paling kita butuhkan. Kadang-kadang kita yang paling kita butuhkan apa? Duit, paling simple. Duit, kita lihat dompet kita nggak ada duit, ya. Itu yang kita kira yang paling kita butuhkan. Tapi Roh Kudus tahu yang lebih penting. Roh Kudus yang dalam diri kita tahu apa yang sebenarnya yang paling kita butuhkan. Mungkin saudara ngomong duit kita nih lagi habis. Kita bilang I need more money. Ya. Tapi mungkin itu bukan yang sebenarnya kita yang benar-benar kita butuhkan. Mungkin ini contoh aja. Mungkin pas kalian mau pulang sekolah, mungkin ada orang yang bekerja sama kalian, dan Roh Kudus yang diri kalian itu berdoa untuk hal tersebut. You know? Jadi ketika kita lagi capek, kita lagi down, lagi banyak problems, percaya kalau Roh Kudus memberikan kita kekuatan, Roh Kudus tahu apa yang paling kita butuhkan. Roh Kudus tahu apa yang paling kita butuhkan dan dia mendoakannya sama Tuhan. Jadi untuk kalian semua yang sedang ngalamin problem, sedang ngalamin masalah, dan gak bisa doa, cuma bisa nangis doang. Oh, Tuhan, kok my problems are too heavy, gue udah gak kuat lagi. Roh Kudus dari kalian itu berdoa sama Tuhan dan dia memberitahu apa yang paling kita butuhkan. Dan gue percaya banget ketika kita doa, Roh Kudus doa sama Tuhan dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar, Tuhan pasti memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Dan I think this really important topic, ya, dimana 3 hal yang kita bisa pelajari tadi. What is led by the Spirit meant? Yang pertama, Roh Kudus menuntun langkah hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus memberikan keahlian kepada kita untuk mengatasi semua kita punya tugas. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan kekuatan more than we can imagine, more than you can imagine, more than we can expect. Karena Roh Kudus yang dalam diri kita itu tahu lebih dari yang kita tahu. And yeah, this is the end of my sermon. Aku berdoa banget supaya kalian bisa menangkap firman Tuhan hari ini. Dan Roh Kudus memenuhi hidup kalian. Roh Kudus beracara dalam setiap langkah yang kalian akan ambil. Jangan sampai salah langkah guys. Karena it won't be pretty. Dan aku berdoa sama kalian ya supaya kalian mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mau mendekatkan diri, mau membaca Alkitab. Yuk mari kita berdoa. Bapak yang baik, thank you for the word of God yang boleh kami dengar hari ini. Biar Roh Kudus selalu di samping kami. Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami. Roh Kudus menuntun langkah kami. Roh Kudus memberikan keahlian kepada kami. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus di samping kami. Whenever we feel down, whenever we are not good enough sometimes, ketika kita capek, Roh Kudus di samping kita. Dan aku berdoa untuk anak-anakku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biar mereka semua Bapa boleh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga itu boleh mengubah hidup mereka. Ketika mereka akan membuat sebuah pilihan, mereka dipimpin oleh Roh Kudus sehingga tidak salah langkah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati setiap kami, masa depan kami Kau berkati, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan kepastian, masa depan yang penuh dengan pilihan-pilihan yang tepat karena dipimpin oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Your grace, your favor, and your faithfulness dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you for the opportunity sekali lagi. God bless you all.